Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Karya Master Bastian Tito. Dalam episode Dewi Siluman Bukit Tunggul. Wiro Sableng menghentikan jalannya di tikungan itu. Matanya memandang ke depan, memperhatikan beberapa buah gerobak besar ditumpangi oleh perempuan-perempuan dan anak-anak. Gerobak-gerobak itu juga penuh dengan muatan berbagai macam perabotan rumah tangga. Belasan orang laki-laki kelihatan berjalan kaki dan membawa buntalan barang-barang. Jelaslah bahwa semua mereka itu tengah melakukan pindah besar-besaran. Saudara, hendak pergi ke mana rombongan ini? Bertanya Wiro sewaktu seorang anggota rombongan melangkah ke jurusannya. Orang itu memandang sebentar kepadanya dengan pandangan curiga. Demikian juga anggota rombongan yang lain. Kami terpaksa meninggalkan kampung, pindah ke tempat lain yang jauh dari daerah ini. Kenapa pindah? Seorang laki-laki tua mengemudikan gerobak menghentikan gerobak itu dan menjawab pertanyaan Wiro Sableng. Kampung kami dilanda malapetaka. Malapetaka apa? Kepala kampung dan 5 orang pembantunya serta istrinya digantung. Beberapa orang gadis diculik, beberapa penduduk dibunuh. Siapa yang melakukannya? Tanya Wiro. Siapa lagi kalau bukan kaki tangannya Dewi Siluman? Menyahuti laki-laki pengemudi kereta. Mulut Wiro Sableng tertutup rapat-rapat. Rahangnya bertonjolan. Lagi-lagi dia dihadapkan pada kejahatan yang dilakukan oleh orang-orangnya Dewi Siluman. Kalau kami tidak meninggalkan kampung, kami semua akan dibunuh. Anggota rombongan yang pertama tadi bertanya, kau sendiri mau kemana, saudara? Maksudku ke arah sana, ke kampung kalian. Sebaiknya batalkan saja niatmu, menasihati orang itu. Orang-orangnya Dewi Siluman pasti akan datang ke kampung kami. Jika kau ditemui mereka di sana, tiada harapan bagimu untuk hidup lebih lama. Terima kasih atas nasihatmu, saudara, jawab Wiro. Tapi aku tetap mesti menuju ke sana. Kau mencari mati, orang muda, kata pengemudi gerobak. Dilejutnya punggung lembu yang menarik gerobak itu, kemudian diberinya apa-apa. Rombongan itu pun bergerak kembali. Wiro Sableng mengikuti rombongan itu dengan pandangannya sampai akhirnya mereka lenyap di kejauhan. Hatinya kasihan sekali melihat orang-orang itu, terutama laki-laki tua dan perempuan-perempuan tua serta anak-anak. Kemudian dibalikkannya badannya dan dengan cepat berlalu dari situ. Kira-kira 2 kali sepeminuman teh, Wiro Sableng menemui sebuah kampung yang berada dalam keadaan porak-poranda. Pastilah ini kampung rombongan yang ditemuinya di tengah jalan tadi. Beberapa buah rumah hancur, 2 diantaranya musnah dimakan api. 4 orang laki-laki terkapar di hadapan sebuah rumah bagus. Sedang di langkan rumah, Wiro menyaksikan 6 orang tergantung berayun-ayun, tiada nyawa lagi. Yang pertama adalah kepala kampung
kemudian istrinya, dan selebihnya adalah pembantu-pembantu kepala kampung. Di beberapa langkan lainnya, Wiro menemukan pula beberapa orang yang mengalami nasib yang sama, seperti kepala kampung digantung sampai mati. Wiro menyandarkan punggungnya ke sebatang pohon dan membatin, kesalahan apa yang telah dibuat penduduk kampung ini, sampai mereka dibunuh sedemikian rupa kejamnya. Anak-anak dan perempuan-perempuan tanpa peri kemanusiaan sama sekali. Wiro ingat pada ucapan anggota rombongan tadi. Orang-orangnya Dewi Siluman pasti akan kembali ke kampung itu. Wiro memutuskan untuk menunggu. Jika manusia-manusia jahat itu muncul, dia akan buat perhitungan dengan mereka dan sekaligus mencari keterangan di mana letak Bukit Tunggul. Manusia macam Dewi Siluman tidak layak dibiarkan hidup lebih lama. Maka Wiro pun melompat ke sebuah cabang pohon yang tinggi di samping di situ, duduk di situ dan memulai penungguannya. Sampai matahari condong ke barat, tak seorang pun yang muncul. Dengan hati kesal, murid Eyang Sinto Gendeng dari Gunung Gede itu turun dari atas pohon dan mengelilingi kampung. Bukan main geramnya, Wiro sewaktu di salah satu dinding rumah penduduk ditemuinya barisan-barisan tulisan seperti yang dilihatnya sebelumnya di kampung yang terdahulu. 8 penjuru angin adalah daerah kami. Siapa yang menantang mesti diterjang. Dunia persilatan boleh geger. Tokoh-tokoh persilatan boleh turun tangan kalau mau mempercepat kematian. Dan juga di bawah barisan-barisan kalimat itu tertera lukisan tengkorak kecil. Geram sekali, Wiro Sableng pergunakan kaki kirinya untuk menendang dinding rumah itu. Dinding rumah hancur berantakan. Ditinggalkannya tempat itu, hatinya bimbang dan meragu. Apakah orang-orangnya Dewi Siluman benar-benar akan kembali ke kampung itu? Tiba-tiba Wiro tersirat kaget. Di belakang rumah sebelah kirinya terdengar suara seseorang bicara. Heran, kenapa Dewi Siluman berbuat kekejaman yang tiada artinya ini? Sebagai jawaban, terdengar suara helaan nafas yang disusul dengan ucapan, manusia punya 1000 macam cara untuk cari nama di dunia persilatan. Ternyata ada 2 orang di samping rumah sana. Yang mengherankan Wiro ialah mengapa dia sama sekali tidak mendengar sedikit pun kedatangan kedua manusia itu. Penuh rasa ingin tahu, Wiro menyelinap ke bagian rumah yang lain dan melompat ke sebatang pohon berdaun rindang. Dari sini jelas sekali dia dapat memandang ke halaman samping rumah tadi. 2 orang tubuh manusia dilihatnya berdiri di sana. Dan untuk kedua kalinya pendekar 212 dibuat terkejut. Salah seorang dari 2 manusia itu bukan lain dari nenek-nenek sakti yang pernah aku hantam sekitar 2 bulan yang lewat dengan dia di kota raja. Nenek-nenek sakti yang dikenal dengan gelar si telinga arit sakti. Gerangan apakah yang membuat manusia ini berada di Pulau Madura? Dan siapakah
manusia yang berdiri di sampingnya saat itu. Manusia ini juga seorang perempuan tua, bermuka keriput. Salah satu matanya hanya merupakan rongga hitam yang mengerikan. Kepalanya tidak sedikit pun ditumbuhi rambut. Dia mengenakan jubah putih. Pada bagian dadanya tergambar 2 buah arit saling bersilangan. Melihat kepada umur serta ciri-ciri manusia ini, Wiro menduga mungkin sekali dia adalah guru si telinga arit sakti, sekurang-kurangnya kakak seperguruannya. Dan apakah kemunculan mereka berdua di Pulau Madura ada sangkut pautnya dengan pertempuran di kota raja dulu? Sangkut paut urusan dendam yang hendak dibalaskan, atau mungkin untuk satu urusan lainnya? Wiro terus memperhatikan dari atas pohon berdaun lebat itu. Dilihatnya si telinga arit sakti memandang berkeliling. Tak ada tanda-tandanya bangsat yang kita kejar itu berada di sini. Perempuan tua berjubah putih buka suara. Si telinga arit sakti memandang lagi berkeliling, lalu menyahuti. Tapi rombongan yang kita papasi di tengah jalan itu mengatakan bahwa dia memang menuju ke sini. Mungkin dia sudah berlalu ke tempat lain. Kita harus mengejarnya dengan cepat. Kau hanya bikin aku repot saja, telinga arit sakti. Kalau tidak gara-garamu, tentu sekarang ramuan obat yang kukerjakan itu sudah selesai. Telinga arit sakti perlihatkan wajah yang tidak senang. Kalau pemuda itu tidak kelewat sakti mandraguna, pastilah aku tak akan mengemis minta tolong padamu, guru. Nyatalah kini bagi Wiro Sableng bahwa perempuan tua berjubah putih itu adalah guru si telinga arit sakti. Dan nyata pula bahwa kemunculan mereka di Pulau Madura saat itu adalah dalam mencari dirinya sendiri. Rupanya kekalahan di kota raja tempo hari sangat menggeramkan hati si telinga arit sakti, hingga manusia itu mengadu kepada gurunya. Guru dan murid kemudian sama-sama mencarinya. Dalam berpikir-pikir apakah dia saat itu segera turun atau tetap saja diam di atas pohon, maka Wiro mendengar perempuan berjubah putih berkata, "Kita teruskan pengejaran ke timur. Kurasa orang yang kita cari masih belum berapa jauh." Telinga arit sakti mengangguk. Maka keduanya pun berkelebat hendak meninggalkan tempat itu. Tapi pada detik yang sama dari jurusan barat, satu bayangan hitam laksana anak panah lepas dari busurnya datang memapas ke arah mereka. Pendatang baru ini berseru nyaring, suaranya menggetarkan 8 penjuru angin. "2 perempuan tua harap tetap di tempat kalian, dan guru dan murid hentikan tindakan mereka dan berpaling ke arah barat." Bedebah, siapa yang berani main perintah seenak cecongornya? Dengus guru si telinga arit sakti dengan penuh kegusaran. Dalam sekejap itu pula si pendatang baru sudah sampai di hadapan mereka. Melihat siapa adanya manusia ini, maka sirnalah kemarahan guru si telinga arit sakti. Malah dia menjura hormat dan lontarkan senyum. "Ah,
kiranya 10 jari kematian tiada sangka akan bertemu di Pulau Madura ini. Manusia yang baru datang adalah seorang laki-laki berjubah hitam, berambut panjang sampai ke punggung. 10 jari tangannya berwarna hitam legam. Dia berbatuk-batuk dan berkata, "Setahuku, sepasang arit hitam tengah sibuk membuat sejenis ramuan obat sakti di pertapaannya. Tapi kini bersama muridnya berada di sini. Urusan apa yang telah membuat kalian ke sini?" Sepasang arit hitam rangkapkan tangan di muka dada. "Urusan biasa saja. Kami tengah mencari seekor anjing kecil yang telah membuat sedikit keonaran di kalangan kami." 10 jari kematian manggut-manggut beberapa kali. "Kalau aku boleh tahu, siapakah yang kau maksud dengan seekor anjing kecil itu?" "Ah, cuma seorang pemuda sinting geblek bernama Wiro Sableng, bergelar Pendekar 212, jawab sepasang arit hitam. Di atas pohon, Wiro Sableng memaki dalam hati. Dengan gusar memperhatikan terus dan mendengarkan percakapan orang-orang itu. Pada waktu mendengar nama Wiro Sableng dan gelar Pendekar 212 tadi, terkejutlah 10 jari kematian. "Kalau begitu, kita mencari bangsat yang sama," serunya. Wiro terkejut. Dia coba menduga siapa adanya manusia berjuluk 10 jari kematian yang juga tengah mencari dirinya itu. Betul-betul tidak diduga. "Kita punya urusan yang sama di tempat yang sama," ujar 10 jari kematian. Bangsat bernama Wiro Sableng, bergelar Pendekar 212 itu telah membunuh muridku si Wirapati yang berjuluk Pendekar Pemetik Bunga. Beberapa bulan yang lewat, aku terpaksa turun gunung untuk cari itu manusia. Belakangan sekali aku mendapat keterangan bahwa bangsat itu berada di ujung Jawa Timur, tengah dalam perjalanan ke Madura ini. Sepasang arit hitam hela nafas panjang. Pertemuan memang aneh dan sukar diduga, karena kita sama satu tujuan, satu haluan. Tentu kau tak keberatan kalau meneruskan pencarian atas bangsat itu secara bersama-sama. "Tentu saja tidak keberatan," sahut 10 jari kematian dengan tertawa lebar. Laki-laki berjubah hitam ini layangkan pandangannya berkeliling. Di samping mencari pemuda keparat bernama Wiro Sableng itu, aku juga mendapat undangan dari Dewi Siluman di Bukit Tunggul. Bila ada kesempatan, kurasa tak ada salahnya kalau kalian ikut berkunjung ke tempatnya. "Itu bisa dipikirkan nanti," menyahuti si telinga arit sakti. "Yang penting kita harus mencari si Wiro Sableng itu dan mematahkan batang lehernya lebih dahulu." 10 jari kematian tertawa mengekeh. "Kau betul," katanya. Wiro Sableng memperhatikan kepergian ketiga orang itu. Kehadirannya di Pulau Madura itu kini bukan saja untuk berhadapan dengan Dewi Siluman dan orang-orangnya, tapi juga untuk berhadapan dengan 3 manusia sakti. Kalau si telinga arit sakti, ilmu silat dan ilmu kesaktiannya sudah sedemikian tinggi, tentu gurunya si sepasang arit hitam lebih hebat lagi dari itu. Dan
ditambah pula dengan guru pendekar terkutuk pemetik bunga yang berjuluk 10 jari kematian. Benar-benar mereka merupakan lawan-lawan tangguh yang tak bisa dianggap enteng sama sekali. Diam-diam Wiro merenung, mungkin kehadirannya di Pulau Madura adalah benar-benar untuk mencari kematiannya sendiri. Wiro memperhatikan kesibukan-kesibukan dalam warung itu dengan sikap acuh tak acuh. Teh manisnya baru saja diteguknya. Orang muda, lekaslah habiskan minumanmu. Warung ini akan segera ditutup. Wiro heran mendengar ucapan orang tua pemilik warung. Siang-siang begini sudah ditutup, tanyanya. Kau tak tahu apa-apa orang muda? Habiskan saja teh itu, bayar cepat dan berlalu. Ada apa sebenarnya? Pemilik warung tampak agak gusar. Dia menunjuk keluar warung. Kau lihat penduduk yang berbondong-bondong itu? Wiro palingkan kepala keluar warung. Di tengah jalan, dilihatnya serombongan penduduk berjalan cepat menuju ke selatan, membawa berbagai macam barang rumah tangga dan binatang-binatang peliharaan seperti kambing-kambing dan beberapa ekor sapi. Mengapa? Memangnya kenapa mereka itu? Bertanya lagi Wiro. Mereka mengungsi. Aku pun hendak menyertai rombongan mereka. Daerah sini sudah tidak aman. Malam kemarin, seorang gadis telah diculik. 2 orang ditemui mati. Siapa yang melakukannya? Tanya Wiro. Pemilik warung itu hendak menjawab, tapi tak jadi. Di wajahnya nyata sekali kelihatan rasa ketakutan. Habiskan saja minumanmu. Aku tak bisa menunggu lebih lama, katanya pada Wiro. Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya beberapa kali, lalu meneguk teh manisnya sampai habis. Dari saku pakaiannya dikeluarkannya sebuah mata uang perak. Ditimang-timangnya sebentar uang itu, lalu diletakkannya di atas meja di hadapan pemilik warung. Sewaktu pemilik warung mengambil uang itu, Wiro memegang tangannya dan berkata, dengar orang tua, kau tak usah kembalikan uangku, asal saja kau bisa kasih keterangan di mana letaknya Bukit Tunggul, tempat bersarangnya Dewi Siluman. Si orang tua tersentak kaget. Parasnya yang keriput serta-merta menjadi pucat. Matanya membeliak memandang Wiro. Justru karena dialah penduduk kampung ini terpaksa pindah mengungsi. Kini kau malah mencari penyakit, bertanyakan tempat kediamannya. Apa kau sudah bosan hidup orang muda? Wiro Sableng tertawa. Mana ada orang yang bosan hidup, sahutnya. Toh, tidak ada salahnya kalau kau kasih sedikit keterangan di mana letak Bukit Tunggul itu. Si orang tua gelengkan kepala. Aku masih ingin hidup. Sekali aku membuka mulut, kasih keterangan, seluruh keluargaku akan mampus. Mungkin juga semua penduduk kampung ini. Pemilik warung itu segera mengambil uang di atas meja dan memberikan kembaliannya kepada Wiro. Lalu katanya, nah sekarang berlalulah. Wiro Sableng geleng-gelengkan kepala. Dia keluar dari warung itu. Agaknya seluruh Pulau Madura sudah digerayangi oleh rasa takut terhadap Dewi Siluman dan orang-orangnya.
Tak ada satu kampung pun yang ditemuinya berada dalam keadaan tenang tentram. Di setiap kampung mesti ada korban-korban yang jatuh akibat kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Dewi Siluman. Dan bukan itu saja, di setiap kampung orang-orangnya Dewi Siluman selalu menculik gadis-gadis. Entah dibawa kemana dan entah apa yang menimpa diri gadis-gadis itu tak bisa diduga oleh Wiro. Dia mendongak ke langit. Sang surya tengah bersinar setarik-tariknya. Dengan menggunakan ilmu lari cepatnya, Wiro tinggalkan kampung itu. Di satu jalan kecil yang lurus, Wiro memperlambat larinya. Di ujung sana dilihatnya seseorang duduk menjelepok di tengah jalan. Ketika dia sampai di hadapan orang itu, ternyata manusia ini adalah seorang nenek tua bermuka cekung keriput. Dia duduk seenaknya di tengah jalan yang kecil itu. Di tangannya ada sebatang ranting kering. Dia mengenakan jubah putih yang kotor. Dia begitu asik menggurat-gurat tanah dengan ujung ranting kering di tangannya itu. Wiro tak dapat menduga siapa adanya nenek-nenek ini. Baginya adalah satu hal yang aneh. Seorang nenek-nenek berada di tengah jalan dan duduk menggurat-gurat tanah seperti dilihatnya saat itu. Karena jalan itu kecil, tak mungkin Wiro Sableng untuk lewat begitu saja tanpa membentur tubuh sang nenek. Dia bisa melompat di atas kepala si nenek, tapi tentu saja ini satu kekurang ajaran. Maka Wiro pun menegurlah dengan hormat. Nenek, harap maafkan aku mengganggumu. Sudilah memberikan sedikit jalan bagiku. Si nenek anehnya terus saja asik menggurat-gurat tanah dengan ranting kering di tangan kanannya. Seakan-akan tiada didengarnya teguran Wiro tadi. Mungkin nenek-nenek ini tuli, pikir Wiro. Tapi adalah mustahil kalau dia tidak melihat Wiro yang berdiri sedekat itu di sampingnya. Wiro menegur lagi dengan suara lebih dikeraskan. Nenek, harap suka memberi sedikit jalan untuk lewat. Si nenek tiba-tiba angkat kepalanya. Sepasang matanya memandang Wiro dari rambut sampai kaki. Penuh meneliti dan penuh gusar. Kemudian kembali dia tundukkan kepala dan menggurat-gurat tanah dengan ujung ranting. Wiro memaki dalam hati, kalau si nenek ini tidak sinting, pastilah dia seorang aneh atau seorang yang sengaja cari sengketa, pikir Wiro Sableng. Nenek, aku mau lewat. Kuharap kau tak keberatan memberi jalan. Setan alas, si nenek tiba-tiba mendamprat keras dan lantang. Wiro terkejut dan usap dadanya. Kapan aku kawin sama kakekmu? Kau panggil aku nenek? Wiro perhatikan tampang si nenek yang menjadi sangat galak. Dan Wiro tak kuasa menahan rasa gelinya sewaktu mendengar ucapan perempuan tua itu. Dia tertawa gelak-gelak sampai mukanya merah. Setan alas, siapa yang suruh kau ketawa? Si nenek membentak lagi dengan suaranya yang keras. Wiro hentikan tawanya. Siapa yang suruh?
Sentak perempuan berjubah putih itu lagi. Memang tak ada yang suruh, Nek. Aku mesti panggil apa terhadap kau? Seru Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya. Kentut betul. Kalau tak ada yang suruh, kenapa mesti ketawa? Apakah seseorang itu harus ketawa kalau disuruh? Bertanya Wiro. Sudah, jangan banyak tanya. Kentutmu sebakul. Jawab, kenapa kau ketawa? Kau menertawai aku ya? Ayo jawab. Aku tidak menertawaimu, Nek. Aku tertawa karena ucapanmu yang lucu tadi. Betul-betul setan alas. Kau anggap aku ini badut yang mau melucu di hadapanmu. Makan rantingku ini. Habis berkata begitu, si nenek hentamkan ranting kering di tangannya. Wut, wut. Wiro tersentak kaget dan buru-buru menghindar ke belakang. Sambaran ranting yang di tangan si nenek mengeluarkan angin dingin yang dan keras. Nyatanya bahwa si nenek bukan perempuan sembarangan, tapi seorang yang memiliki tenaga dalam yang tinggi. Dan ini berarti bahwa dia adalah seorang tokoh silat berkepandaian hebat. Karena serangannya tidak mengenai sasaran, si nenek menjadi gusar sekali. Dia melompat dan ranting kering di tangannya menderu pulang balik tiada hentinya, membungkus tubuh Wiro Sableng dalam serangan-serangan yang sangat berbahaya. Wiro Sableng bersiul nyaring. Nyatanya kau bukan nenek sembarangan, Nenek. Seru Wiro sambil gerakkan tubuhnya dengan cepat untuk menghindar dari serangan ganas si nenek. Mendengar ucapan itu, si nenek jadi tambah puas. Serangannya tambah ganas. Meski senjatanya cuma sebuah ranting kering, namun karena ranting itu mengandung aliran tenaga dalam, maka bahayanya tiada beda dengan bahaya sebuah senjata tajam seperti golok atau sebilah pedang. Nenek, seru Wiro Sableng, antara kita tak ada silang sengketa. Mengapa kau menyerang aku sejahat ini? Kalau kau tak lekas berlutut dan minta ampun, niscaya kau akan kukirim ke akhirat, teriak si nenek jubah hitam. Serangan ranting keringnya semakin menggila. Dalam waktu 5 jurus saja, Wiro sudah terdesak hebat. Sampai jurus yang ke-9, Wiro Sableng masih juga berkelebat dalam posisi bertahan, sama sekali tidak balas menyerang. Inilah yang menyebabkan dia saat demi saat semakin terdesak dan kepepet. Ruang gerak Wiro makin lama makin ciut. Ranting kering di tangan si nenek laksana ratusan buah banyaknya dan menyerangnya dari puluhan jurus. Hampir tiada terasa lagi. Saat itu mereka sudah memasuki jurus ke-14. Dalam jurus ini, Wiro benar-benar dibikin mati kutu. Dia tak sanggup bertahan lebih lama. Dengan satu bentakan nyaring, Wiro segera pergunakan kedua tangannya untuk mulai balas menyerang. Tapi justru pada jurus itu pula, ranting kering di tangan si nenek membuat satu serangan yang sukar dikelit. Berat. Robeklah pakaian Wiro Sableng. Dadanya tergores luka. Rasa sakit dan perih serta merta menjalari seluruh tubuhnya. Dan tubuh itu kini menjadi panas dingin. Nyatalah, ranting kering di tangan si nenek bukan ranting biasa,
melainkan sebuah senjata sakti yang mengandung racun luar biasa. Cepat-cepat Wiro keluar dari kalangan pertempuran dan kerahkan tenaga dalamnya. Si nenek tertawa panjang. Jangan harap kau bisa hidup lebih dari 1 jam, pemuda keparat. Rantingku ini mengandung racun yang jahat sekali. Wiro tetap tenang. Dia tidak yakin racun ranting si nenek akan menamatkan riwayatnya. Kemudian dengan segala cara akhirnya Wiro mengerahkan tenaga dalamnya. Si nenek tertawa lagi. Selamat tinggal orang muda, nasibmu ternyata sial di Pulau Madura. Nantikanlah saat kematianmu di depan mata. Habis berkata begitu, si nenek segera putar tubuh dan berkelebat meninggalkan tempat itu. Manusia keriput, tunggu dulu. Aku tak sudi kau pergi sebelum menerima sedikit pembalasan hormat dariku, teriak Wiro Sableng. Sekali dia melesat, maka tahu-tahu tubuhnya sudah berada di hadapan si nenek, menghalangi lari perempuan tua itu. Tentu saja kejut si nenek bukan tanggung-tanggung. Matanya melotot membeliak. Nyalimu kelewat besar, teriaknya. Apakah kau mau mampus saat ini juga? Berdebah. Wiro bersiul nyaring. Soal nyawa jangan diributkan, perempuan keriput. Terimalah pukulanku ini. Wiro Sableng hantamkan tinju kanannya ke depan. Di saat itu pula si nenek sapukan rantingnya ke depan. Maka tak ampun lagi, tinju dan ranting pun beradu. Wiro kerenyitkan kening menahan sakit. Kulit tangannya kelihatan lecet. Sedang ranting di tangan si nenek mental dan patah. Si nenek beringas sekali melihat ranting keringnya dimusnahkan lawan. Dia melompat ke depan dengan 10 jari tangan terpentang. Cengkraman Garuda Sakti, seru Wiro begitu dia mengenali jurus serangan lawan. Sekali tubuh kena dicengkram, pastilah daging dan tulang-tulangnya akan hancur. Cepat-cepat Wiro menyurut mundur dan buat satu liukan. Kemudian hantamkan tangan ke depan, melepaskan pukulan kunyuk melempar buah dengan setengah bagian tenaga dalamnya. Si nenek melengking penasaran. Sewaktu serangannya tertahan oleh satu gelombang angin yang laksana satu gumpalan batu keras. Dengan kalap, dia menyeruak dari samping dan begitu pukulan Wiro lewat, dengan serta-merta dia lepaskan 2 jotosan dan 2 tendangan jarak jauh. 4 serangan ini hebatnya bukan main. Debu dan pasir jalanan menderu. 4 angin pukulan si nenek laksana air bah merambas tubuh Wiro. Wiro terpaksa melompat beberapa tombak ke atas sambil turun ke bagian yang aman. Wiro pukulkan pukulan angin puyuh. 4 angin pukulan si nenek dan 1 gelombang angin pukulan Wiro Sableng saling bentrok, menimbulkan suara letusan nyaring, menggetarkan tanah tempat berpijak.
si nenek terpelanting sampai 6 langkah, sedang kedua kaki Wiro Sableng tenggelam ke tanah sampai sedalam 3 senti. Bukan main geramnya si nenek. Ternyata si pemuda memiliki ilmu yang tidak rendah sebagaimana yang disangkanya. Dalam luapan amarah, nenek keriput ini segera cabut batang belimbing di tepi jalan. Dengan mempergunakan pohon itu sebagai senjata, dia segera menyerang Wiro Sableng kembali. Hebat, seru Wiro sambil berkelit cepat. Pohon belimbing yang dibabatkan si nenek menderu menghantam pohon lain di belakangnya, membuat pohon ini tumbang bergemuruh. Dapat dibayangkan bagaimana kalau pohon itu melanda tubuh Wiro Sableng. Laksana memegang sebuah sapu lidi. Demikianlah si nenek pergunakan pohon belimbing itu untuk menyapu dan membabat lawannya. Wiro Sableng geleng-geleng dan garuk-garuk kepala. Belum pernah dia menghadapi lawan yang demikian kalapnya seperti si nenek ini, sehingga mau mencabut sebatang pohon dan menyerang dengan pergunakan pohon itu sebagai senjata. Di samping kagum, Wiro juga kepingin tahu siapa sesungguhnya manusia ini.